Anak soleh dan soleha, silakan dibuka buku Senang Belajar Matematikanya pada bab kedua, materi lingkaran. Nah, pada pembelajaran kita yang pertama ini yang berhubungan dengan bab 2, kita akan mempelajari unsur-unsur pada lingkaran. Jadi, unsur-unsur pada lingkaran ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nah, tapi sebelumnya kalian pahami dulu apa sih itu lingkaran ya. Lingkaran itu adalah jarak titik tertentu terhadap sembarang titik yang jaraknya sama semua. Ya, contohnya ini ya, misalnya Ustaz buat lingkaran. Oke, jadi kita buat dulu sembarang lingkaran. Oke, bisa digunakan koin atau apa, atau bisa dengan menggunakan busur. Nah, di dalam lingkaran ini ada yang disebut dengan titik pusat. Nah, misalnya saya kasih titik pusatnya. Nah, yang mana sih itu titik pusat? Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran ini. Ya, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, sepanjang lingkaran ini disebut dengan keliling. Ini, di sekeliling ini disebut keliling. Nah, di keliling atau di sekitaran keliling lingkaran ini disebut nanti adalah busur. Oke. Ini nanti disebut busur ini dari sini ke sini ya. Ini yang warna biru itu disebut dengan busur. Tapi sebelumnya tadi saya mengatakan bahwa lingkaran itu adalah jarak titik tertentu terhadap sebarang titik yang jaraknya sama semua. Nah, apa artinya? Jarak titik tertentu itu maksudnya titik pusat ini terhadap sembarang titik. Jadi kita buat sembarang titik di sini. Ini. Sembarang titik misalnya saya buat sembarang titik B. Oke, ini di sini. Jadi kalau saya tarik dari titik A ke titik B, oke, inilah yang disebut dengan jaraknya yang sama ini. Inilah yang disebut dengan jari-jari. Oke. Jadi jarak jari itu adalah jaraknya sama semua dari titik pusat di sekeliling lingkaran ini. Oke, ini nanti jaraknya sama semua. Ingat ya, jarak jari itu adalah jarak titik pusat, titik pusat ke sembarang titik di sini. Oke, ini sembarang di sini. Jadi terserah kalian mau menarik dari titik ini ke sini. Yang penting jangan kita dari B sampai ke sini. Itu bukan jarak jari. Jarak jari itu sekali lagi saya katakan adalah jaraknya dari titik pusat sampai di sembarang titik di sekitar lingkaran ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita perpanjang dari titik B atau kita buat garis yang melewati, ya misalnya kita buat sembarang titik pada lingkaran, dua titik pada lingkaran maksud saya, kita buat dua titik sembarang pada lingkaran, kemudian titik itu melewati titik A atau titik pusat. Apa sebutannya? Nah, coba kita buat, misalnya saya buat ini C dengan E, ya. C dengan E, saya buat. Nah, kalau dia melewati titik pusat, nah seperti ini, maka ini disebut dengan diameter. Oke, jadi diameter itu adalah jarak pada dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Oke, dia melewati titik pusat ini ya. Jadi kalau dilihat bahwa diameter itu 2 kalinya jarak jari. Ya kan? Bisa dilihat dari sini. Dari A ke C itu kan jarak jari. Dari A ke E itu juga jarak jari. Sehingga kalau dihubungkan dari C ke E itu sama dengan 2 kalinya jarak jari. Tadi kan jarak jari itu ini ya. Ini jarak jari itu A ke E ya. Ya ini. Nah, itu jarak jari.
Oke. Nah, diameter itu ini ya, perhatikan ulang. Nah, ini diameter. Oke. Kemudian sekarang ada titik atau dua titik. Kalau ditarik garisnya, dia tidak melewati titik pusat. Nah, apa sebutannya? Inilah yang disebut dengan busur. Oke, jadi misalnya saya buat atau saya tarik dari B ke E. Nah, ini busur namanya. Oke, misalnya di sini, busur itu yang penting dia tidak melewati, ini ya. Yang penting dia tidak melewati titik pusat. Jadi sembarang titik, tapi sembarang kita buat dua titik, kemudian kita tarik garisnya atau kita hubungkan garisnya dan tidak melewati titik pusat. Nah, oke. Yang penting dia tidak melewati titik pusat, maka itu disebut dengan busur. Oke, ini ya. Bisa dilihat di sini busur itu dia sifatnya ini tadi B ke E. Sekarang saya coba putar-putar ini busur. Diameter sama jari-jari. Nah, nanti busur itu dia tidak akan pernah melewati Nah, bagaimana kalau dia sama-sama melewati ini? Ini disebut juga kalau busur sudah melewati Sudah melewati titik pusat, itu disebut apa tadi? Diameter ya. Nah, ini tadi busur. Jadi busur itu bisa ditarik dari sini ke sini tadi ya. Oke. Sudah paham? Oke, paham ya. Nah, ini disebut dengan busur. Oke. Nah, sekarang dari B ke E ini disebut dengan busur. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwa kalau kita tarik dari titik pusat sampai tegak lurus di BE, ini disebut apa? Ini kalau kita tarik dari titik A ini ke garis apa tadi ini? Garis tali busur, maka ini disebut dengan apotema. Nah, apotema itu adalah garis yang tegak lurus dari titik pusat dengan tali busur. Oke. Berapa besar sudutnya? Kalau sudut yang tegak lurus, sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Jadi sudutnya adalah 90 derajat. Oke. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa kan ada busur tadi. Busur itu apa? Ini garis lengkung di sekeliling lingkaran ini. Ini disebut dengan busur ya. Misalnya saya buat lagi sembarang titik D, misalnya di sini ya, ini D. Kemudian saya nanti coba hubungkan. Nah, ini busur nanti saya coba hubungkan. Nah, ini disebut dengan busur. Itu garis lengkung, pokoknya dia di sekitaran atau di sekeliling lingkaran. Oke? Sudah paham dah? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian dalam lingkaran itu ada sebutannya atau daerah-daerahnya yang diapit oleh pertama dua jari-jari dan diapit oleh tali busur dengan busur. Itu sebutannya apa? Nah, yang pertama, jika daerah yang dibatasi oleh misalnya dua jari-jari begini, kemudian dan dibatasi juga oleh busur, ini busur misalnya lingkungan BC ini disebut dengan busur namanya ya. Lingkungan CD ini disebut dengan busur. Lingkungan DE ini juga disebut busur. Ingat ya, itu disebut busur kalau lingkungan. Nah, tadi saya katakan bahwa
Daerah itu ini ya, aksiran di sini atau di sini terserah. Jika dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busuk, maka itu disebut dengan juring. Nah, ini dia, ini juring ini. Nah, ini kan lingkungannya. Jadi tadi A ke D ini kalau saya tag dari A ke D ini kan jari-jari. A ke C juga disebut dengan jari-jari. Nah, daerahnya inilah yang disebut dengan juring ya. Ini juring. Nah, kemudian ada satu lagi, jika daerah yang dibatasi oleh tali busuk, oke. Jika daerah yang dibatasi oleh tali busuk dan apa ini BK ini tadi busuk, maka itu disebut dengan tembereng. Oke? Bisa ya? Nah, jadi ingat baik-baik bahwa dalam lingkaran ini itu ada beberapa unsur yang harus anak soleh dan soleha ingat. Yang pertama, ada titik pusat. Ini tadi ada titik pusat. Oke, saya ulangi. Dalam lingkaran itu unsur-unsurnya jelas ada titik pusat. Oke. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu jarak dari titik pusat di sekitaran lingkaran ya. Itu jaraknya sama semua, tidak ada yang berbeda. Dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, pokoknya sembarang ya. Sembarang titik di sekitaran lingkaran ini jaraknya sama semua. Kemudian ada diameter, yaitu garis yang melewati titik pusat. Nah, ini dia tadi ya. Kemudian ada yang disebut dengan busuk. Ini tadi busuk. Itu adalah lingkungan atau garis lingkung pada sekitaran lingkaran. Kemudian ada garis tali busuk. Oke, garis tali busuk. Jadi kalau dihubungkan begini, ini disebut dengan tali busuk. Misalnya juga kalau saya tag dari E ke D, di garis lurus ya, bukan garis lingkung, itu disebut dengan tali busuk. Sama juga kalau saya tag dari garis lurus ya, jangan garis bengkok, jangan garis lingkung, C ke D itu disebut dengan tali busuk. Kemudian jika kita tag dari titik pusat ke tali busuk dan saling tegak lurus, maka itu disebut dengan apa tadi? Apotema. Oke, besar sudut yang dibentuk antara garis yang tegak lurus yang melewati titik pusat dengan tali busuk tadi, besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian jika ada daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busuk, itu disebut dengan juring. Dan jika ada daerah yang dibatasi oleh tali busuk dan apa ini tadi busuk, itu disebut dengan tembereng. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa, misalnya kalau masih kurang ingat mengenai materi ini, silahkan dibuka YouTube-nya di channel Ustadz ya. Aryansyah Haji Ahmad nama channelnya ya. Oke. Ya, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.